Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang itu kalau beriman itu hidupnya sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa li mu'min idza asabatu sarra'u syakar fa kana dhalika khairan lah wa idza asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan kondisi atau keadaan orang-orang beriman. Semua kondisinya itu serba baik, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jika dia dalam keadaan lapang, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau dia dalam keadaan dihimpit kesulitan, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Ketika orang mukmin itu mengelola hidupnya dengan syukur dan sabar, semuanya baik. Jangankan sehatnya, sakitnya orang mukmin saja, kalau dia bersabar itu baik baginya, menggugurkan dosa-dosanya. Ya, itu sakitnya. Bahkan di saat sakit, orang mukmin itu bisa pensiun ganjaran. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu kama kana sahihan muqima. Jika seorang hamba ini sakit atau safar, maka tetap ditulis baginya ganjaran-ganjaran amalnya seperti orang mukim dan seperti orang sehat dan orang mukim. Maka ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, dilapangkan dada kita, kemudian bersemayam iman yang sahih yang terus kita upayakan penyempurnaannya, maka ini sejatinya adalah nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya kita ini nggak dapat apa-apa dari dunia ini, nggak punya duit miliaran, ya, nggak jadi jutawan, nggak jadi miliarder, nggak jadi apa? Kalau triliunan apa nyebutnya? Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat nikmat iman. Tapi alhamdulillah di samping nikmat iman kita juga
bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal. Ya, nggak masalah mau ngontrak mau ngapain, nggak masalah, yang jelas tempat tinggal. Kalau toh tidak punya kendaraan, kita punya kaki yang bisa kita ayunkan untuk berjalan kaki. Bahkan orang-orang yang punya kendaraan itu juga sewaktu-waktu dia senang jalan kaki. Ya, ya betul ya. Untuk apa? Olahraga ya, masya Allah. Jadi ini ikhwatal iman. Kenapa saya kasih muqaddimah ini? Karena zaman sekarang itu masya Allah ya, kita itu benar-benar diiming-imingin dengan kemewahan dunia. Nah, orang-orang kaya itu sekarang jadi bintang, diekspos ya, mobilnya, bahkan ada yang secara berkala itu dirilis nama orang paling kaya sedunia, nama orang paling kaya se-Indonesia. Orang kaya sekarang disebut apa? Orang kaya itu dalam bahasa kekinian apa? Sultan kan? Sultan Rawalumbu. Ada nggak Sultan Rawalumbu? Ya orang yang Masya Allah, Masya Allah ya. Ini dunia kita itu benar-benar kadang-kadang orang mukmin itu melihat dirinya, ya Allah saya kok nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi ingat, kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dada kita dilapangkan oleh Allah, bersemayam ya, butir-butir keimanan, dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, itu adalah karunia yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa sih yang berkepentingan ngaji atau mempelajari syu'abul iman ini? Siapa? Nah, kalau orang-orang itu yang di kepalanya ini full dunia, ya, kira-kira merasa perlu nggak belajar syu'abul iman ini? Nggak sempet. Jangankan belajar syu'abul iman, kadang-kadang sholat 5 waktu aja nggak sempat. Ya kan? Kan kita belajar ini kan setelah sholat kan? Sholat maghrib, dzikir, ba'diyah, kemudian baru. Ya, ini untuk orang-orang hebat buku ini. Siapa? Orang yang kepengen menjadi mukmin sejati, yang pengen imannya itu ibarat pohon itu subur ya, akarnya menghunjam ke dalam bumi sehingga kokoh banget, kemudian rimbun. Lalu apa? Kalau sudah kokoh, sehat, pohon ini subur, daunnya lebat, yang kita inginkan lagi apa? Buahnya. Tuh. Untuk orang-orang yang seperti ini, yang punya cita-cita hebat tentang imannya, dan klimaknya dia mati dalam keadaan mumin, cita-citanya, dan ingin mendapatkan balasan iman ketika masuk ke alam barzah, dan balasan yang sepenuhnya yaitu nanti ketika dia sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia harapkan dapat jazaul iman. Jazanya iman itu apa? Yang dicita-citakan orang-orang mukmin apa? Surga. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan menelaah kitab ini ya, kita ingat bahwa kita ini ingin menjadi mukmin sejati, ingin sekali mukmin sepanjang hayat kita mukmin, bahkan lebih dari itu kita menginginkan ada peningkatan secara simultan terus-menerus keimanan kita ini. Ketika kita menginginkan iman kita itu bertambah ya, ini keinginan yang bisa dicapai apa enggak? Cita-cita yang bisa terrealisasi apa enggak? Kita meyakinkan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa batal. Kita ahlus sunnah ya. Ahlus sunnah itu kalau prinsipnya tentang iman, iman itu yazid wa yanqus. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan. Jadi kalau kaitannya dengan syu'abul iman ini semakin banyak syu'ab, bagian-bagian atau cabang-cabang yang kita penuhi, berarti iman kita bertambah. Tapi semakin nyusut, apalagi kalau nyusutnya ini pada usulul iman, iman kita bisa batal ya. Baik, alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Beberapa kali kita bertemu, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini sudah sampai cabang yang ke-9.
beriman kepada surga dan neraka. Antum nggak ini ya, kitabnya nggak dibagikan. Nah, bagikan kalau ada, sayang. Paling nggak kita buka-buka halamannya kan, jadinya nggak baru terus kitabnya, sampai lecek nanti lama-lama. Ya, ada kan kitabnya? Taib. Anda tunggu sambil minum. Bismillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu kitabnya dibagikannya, sampai cabang atau bagian yang ke-9. Ini masih bagian-bagian yang sangat pokok ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan al-iman ya, ketika Jibril alaihissalam duduk di depan beliau dan memohon kepada Rasulullah agar menjelaskan tentang iman. Akhbirni anil iman. Beliau menyatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan sadaqta. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Tolong ini dihafal ya, dihafal, jangan sampai kita ini nggak hafal, kemudian nanti kalau sudah hafal dikembangkan lagi. Madmun, isi atau substansi masing-masing rukun itu apa ya. Alhamdulillah antum kan belajar juga usul salasah ya, 3 landasan utama ya, itu nanti ada penjelasannya. Atau sudah sampai ke situ? Belum? Itu nanti di al-aslus tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islam bil adillah. Di sana nanti dijelaskan, kalau merujuk kepada syarh Syekh Ibnu Utsaimin, dijelaskan masing-masing rukun itu apa isinya. Jadi nggak usah saya perdalam di sini, cuman saya ingatkan 6 itu harus diingat, hafal ya. Baik, ikhwatal iman, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 ya. Tapi di sini sampai 9 ini adalah semuanya usulul iman. Kok bisa jadi 9 ini gimana di sini? Ini kaitannya dengan arkanul iman. Karena iman kepada hari akhir itu di sini dirinci. Iman kepada hari akhir yaitu surga dan neraka, kemudian mahsyar, kemudian hari kebangkitan, dan cabang ke-6 itu iman kepada hari akhir. Jadi di sini menjadi 9 karena iman kepada hari akhir itu sekali lagi disebutkan secara rinci. Ada hari kebangkitan, kemudian ada mahsyar, kemudian ada beriman kepada surga dan neraka. Yang di dalam rukun iman tadi itu masuk dalam rukun yang kelima, beriman kepada hari akhir. Ya, ini bagus ini, karena memang substansi iman kepada hari akhir ini layak untuk dijelaskan secara terpisah karena saking pentingnya masalah ini ya. Itu masalahnya ya. Jadi kalau kita merujuk kepada rukun iman, maka ini hasyr atau ba'ats, kemudian hasyr, kemudian iman kepada surga dan neraka masuk dalam rukun iman yang ke-5. Taib. Halaman 17 ya. Beriman bahwa pahala dan tempat tinggal orang-orang beriman adalah surga, sedangkan tempat tinggal orang kafir adalah neraka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bukan demikian, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Kalau dinyatakan kekal ini pasti siapa ini? Orang kafir, ya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, ya. Tayyib, kekal di dalamnya, ya. Orang mukmin itu kalau sudah masuk surga kekal. Tidak mungkin ada orang mukmin masuk surga kemudian setelah itu diapain? Dikeluarkan. Nggak mungkin. Nah, masuk surganya itu juga tidak serentak, karena iman seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Maka balasannya ada yang pertama masuk surga, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dia tadinya mendekam dulu di neraka. Ahlul iman yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah itu dibersihkan oleh Allah dengan cara diadab. Perhatikan akidah ini, ya. Khawarij tidak mungkin memiliki keyakinan ini. Khawarij itu tidak mungkin memiliki keyakinan ini. Ada orang beriman mampir ke surga dulu kemudian dientaskan. Itu tidak mungkin. Yang menjaga akidah ini adalah ahlus sunnah. Nah, kenapa Khawarij tidak punya akidah ini? Menurut Khawarij, orang itu kalau muslim melakukan dosa besar, keluar dari Islam. Hukum di dunianya kafir dan di akhirat kekal di neraka. Jadi tidak ada. Maka hati-hati ini, banyak yang terpapar akidah Khawarij. Saya ketemu beberapa orang itu tidak percaya kalau ada orang mukmin masuk neraka kemudian entaskan, dikeluarkan baru masuk. Iman orang itu kan macam-macam kadarnya. Itu kalau imannya para anbiya itu sempurna, imannya kita ini kan tingkat-tingkat, ya. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, bahkan ada yang imannya diungkapkan tinggal seukuran dzarrah, gitu ya. Nah, jadi ini masuk surga itu tidak serentak. Nanti insya Allah saya kembangkan penjelasan masalah ini, ya. Baik, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah taala ilaihi yaumil qiyamah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal akan ditampakkan ke tempatnya pada pagi dan petang hari. Apabila dia termasuk ahli surga akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila dia termasuk ahli neraka kelak akan dimasukkan ke neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah tempat kamu sehingga Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Ini masih di mana ini? Orangnya di mana ini? Di barzah. Orang-orang calon penghuni neraka itu kalau di barzah ini neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Itu gembira apa sengsara? Ya, sengsara. Ini termasuk adab kubur, ya. Tapi kalau orang itu tempatnya nanti di surga sudah ditampakkan oleh Allah, ini tempatmu nanti. Sampai nanti dibangkitkan oleh Allah akhirnya masuk, benar-benar masuk surga. Itu nikmat apa enggak? Nikmat kan? Nikmat, ya. Ini yang menjelaskan ini siapa? Ulama yang menjelaskan ini loh. Ulama, syekh, kiai, ustadz, atau siapa? Siapa tadi yang menjelaskan ini? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah itu rasulnya orang Islam sealam dunia ini. Rasulnya orang Arab, orang Eropa, Australia, Amerika, mana lagi Asia. Selama dia muslim, berarti rasulnya adalah sama. Kalau ada sesuatu bersumber dari Rasulullah, ini mestinya menjadi ilmu bagi semua orang. Tapi sayang, ilmu itu kadang-kadang disuir-suir, dilihat siapa yang menyampaikan. Orang itu kalau menyampaikan ayat Al-Quran, apalagi dengan tafsir yang benar, ya,
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mestinya adalah milik seluruh kaum muslimin, apapun partainya, apapun golongannya, dia harus menerima ini. Ya, karena Rasulullah itu diutus untuk segenap umat manusia, maka apa yang bersumber dari Rasulullah itu berarti pedoman atau menjadi keyakinan seluruh umat Islam. Kalau saja kita ini membangun iman itu ya, mempercayai, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang Islam Indonesia, orang Islam Timur Tengah, orang Islam Eropa sama. Cuman masalahnya ada yang mengingkari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, sehingga ada orang mengaku Islam tapi tidak meyakini adanya adab kubur. Nah, masalah imannya, padahal Rasulullah mengkabarkan. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya mengkabarkan, kan, mengajari kita doa untuk memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak tertimpa adab kubur, agar kita dilindungi. Dan doa ini bukan doa sepekan sekali, bukan juga sekali sehari. Direkomendasi oleh Rasulullah memohon perlindungan dari 4 perkara yang mengerikan ini adalah dibaca setiap selesai tahiyat sebelum salam. Nah, kalau selama ini innaka hamidum majid kemudian salam, itu masih bisa ditambahi lagi dengan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Coba bayangkan kalau seandainya adab kubur itu tidak ada, masa iya Rasulullah itu ngajari umatnya ya, untuk merengek-rengek kepada Allah. Nah, di dalam kondisi yang paling istimewa, dia sedang sholat atau selesai sholat ya, tahiyat akhir, dalam kondisi dia menghadap kiblat, dalam kondisi dia taharah, suci pakaiannya, suci badannya dari hadas, suci tempatnya, dalam kondisi bersila, bersimpuh, tidak sedang dalam berdiri. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Sementara ada orang umatnya Rasulullah menganggap tidak ada adab kubur. Hati-hati, banyak hari ini itu masalah akidah itu banyak yang menyelisihi, mengingkari apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengkabarkan bahwa mayit kalau di alam barzah itu akan ditampakkan pagi dan petang, kalau dia min ahli jannah berarti sudah ditampakkan surga, kalau dia min ahli nar ditampakkan neraka. Ini adalah salah satu dalil tentang keadaan di alam barzah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu disifati as-sadiqul masduq, as-sadiq yang selalu berkata benar. Karena berkata benar maka wajib dibenarkan. Tapi kadang-kadang orang Islam itu susah banget percaya kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu pembohong atau pendusta, padahal Rasulullah itu tidak mungkin dusta. Nah, tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembangkan ya sedikit tentang surga. Tadi sudah di depan tadi di awal disebutkan bahwa beriman bahwa pahala dan tempat tinggal orang beriman adalah surga. Surga itu tempat yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita sebut beriman, kadang-kadang juga kita sebut bertakwa. Itu tidak bertentangan. Ya, sah-sah saja karena Allah menyatakan uiddat lil muttaqin. Ya. Ini kalau orang-orang yang rajin Jumatan itu mestinya ya tiap Jumat itu dia ingat surga, ingat neraka. Tapi kadang-kadang khotib itu ngelantur kemana-mana. Mumpung orang pada kumpul di masjid itu kadang-kadang yang dibicarakan itu masalah yang nggak penting. Ya, sehingga keluar Jumatan itu nggak tambah ingat mati, nggak tambah ingat akhirat. Ya. Zaman sekarang ada yang begitu itu. Bahkan kadang-kadang peristiwa yang sudah bisa dibaca di koran, peristiwa yang bisa dibaca di disimak di berbagai media masih dibawa ke mimbar sebagai materi utama gitu loh. Ya.
Seharusnya kalau mimbar Jumat ini benar-benar diisi oleh khotib-khotib yang ngerti tentang apa itu substansi khutbah Jumat, itu insya Allah setiap Jumat kita ingat neraka, ingat surga. Keluar dari Jumatan itu kita punya semangat untuk taat kepada Allah, ya. Baik, surga yang penuh dengan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Perhatikan ya, kita sebelum berbicara tentang rincian atau detailnya nikmat surga, itu harus diawali dengan kriteria nikmat surga. Perhatikan, dari situ kita nanti bicara satu persatu tentang nikmat surga. Karena kalau ini tidak kita taruh di depan, kadang-kadang surga itu terasa tidak istimewa. Apalagi orang-orang kafir itu bisa meremehkan orang-orang mukmin yang merindukan surga. Ya Allah, itu orang beriman kesian amat, pengen nikmati surga aja masih nanti katanya. Kalau saya nikmati di dunia, saya sudah punya surga di dunia ini, ya. Itu kalau tidak diawali. Apa sebelum kita berbicara tentang surga, nikmat-nikmat surga, kita harus awali dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti firman Allah, a'dattu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati siapapun, di benak siapapun. Nikmat yang benar-benar apa itu? Berarti benar-benar apa? Luar biasa. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan berbagai macam nikmat, maka ukurlah dengan ukuran ini. Kalau ada jenis-jenis buah tertentu yang dikhabarkan, misalnya ada anggur gitu ya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, di situ kan disebut apa? Anggur kan? Maka ingat kriterianya itu berarti anggur belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar, belum pernah terbetik di hati siapa. Anggur yang istimewa. Karena kalau tidak dibingkai ini, ya Allah, itu orang-orang miskin kesian amat, pengen makan anggur aja di surga. Melunjak orang-orang kafir. Nah, anggur yang benar-benar anggur, minuman ya, minuman yang apa itu, yang segar gitu ya, khamr ya. Khamr itu bukan khamr di dunia ini. Khamr surga itu ya dengan kriteria tadi ya kan. Apalagi susu. Oke, madu kan banyak madu ya dijual ya, tapi juga banyak madu palsu. Masya Allah, ada sungai mengalir susu, sungai mengalir khamar, sungai mengalir madu. Antum nggak percaya? Kalau nggak percaya berarti mendustakan Al-Quran. Itu kabarnya ada di dalam Al-Quran. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min khamrin ladzatil syaribin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min asalin musaffa. Sungai surga itu alirannya itu khamr, air yang tidak berubah, air tawar yang tidak berubah. Kemudian mengalir juga khamr, mengalir juga susu ya, mengalir juga madu musaffa, madu yang disterilkan ya, madu yang disaring. Dah diukur dengan tadi, belum pernah dilihat oleh mata. Mata antum pernah melihat sungai madu di dunia ini? Gak mungkin dah. Hatta kalau ada, itu bukan yang di dunia ini. Madu yang di sana itu bukan di dunia ini. Jadi istimewa. Kadang-kadang orang itu kalau nggak ngerti apa nilai nikmat surga itu, dunia itu sesuatu banget. Nah, lihat perempuan cantik itu kadang-kadang sudah klepek-klepek gitu, nggak ingat bahwa ini bukan apa, bukan istrinya gitu, ya kan. Lihat uang itu nggak nahan.
lihat khamr, padahal khamr itu sengak ya, benar sengak. Antum pernah mencium aroma khamr enggak? Sengak kan, kayak spiritus gitu ya, kayak piritus ya, spiritus ya kan. Masya Allah, itu kadang-kadang nggak nahan dia. Padahal kalau seandainya orang itu benar-benar rindu surga, itu insya Allah ingin mendapatkan nikmat-nikmat istimewa tadi ya, itu punya motivasi yang sangat kuat untuk menghindari larangan-larangan Allah, dan punya motivasi yang sangat kuat untuk mengerjakan amal-amal yang menyebabkan dia masuk surga. Tadi dinyatakan surga itu tempat tinggalnya orang beriman atau orang bertakwa. Sekarang orang di dunia ini yang atqan nas, yang paling bertakwa, a'badun nas, paling sempurna ibadahnya, ahsanun nasi khalqan wa khuluqa atau khuluqa, ahsanun nasi khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW kan. Maka kaitannya dengan surga berarti Rasulullah orang yang terakhir masuk apa yang pertama masuk surga? Pertama. Karena orang yang paling bertakwa tidak ada yang melebihi Rasulullah. Sementara surga itu jaza, balasan untuk orang yang bertakwa. Maka Rasulullah itu bukan hanya masuk surga, tetapi orang yang pertama masuk surga. Beliau sendiri yang mengkhabarkan. Jadi ini bukan membabi buta karena mentang-mentang kita mencintai Rasulullah kemudian kita ngawur mengatakan Rasulullah itu pertama kali, orang yang pertama kali masuk surga. Kita berani meyakini itu karena Rasulullah SAW yang menjelaskan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Ati babal jannah." Nanti saya akan mendatangi pintu neraka, pintu surga, pintu surga. Fa astaftihu. Maka aku minta untuk dibukakan. Faqala al-khazin, lalu penjaga itu mengatakan, penjaga surga ada penjaganya kan, neraka ada jaganya. Masya Allah. Kemudian faqala al-khazin, sang penjaga surga mengatakan, man ant, siapa anda? Qult Muhammad, saya mengatakan Muhammad. Ya, ini ajaran Rasulullah. Kalau kita ditanya, misalnya kita bertamu ngetuk pintu kan, tuan rumahnya di dalam mengatakan, bertanya siapa itu. Nah, kalau kita ini bukan kerabatnya atau bukan keluarganya, maka ketika dicatnya itu sebut apa? Nama. Kalau bapak ya mungkin bapak, mbah. Tapi kalau orang lain itu sebut nama. Jangan saya itu kan masih mubham, nggak jelas. Sebut nama. Kalau seandainya orang yang di dalam ini tabayun tentang nama, ya. Ternyata Rasulullah SAW juga ketika ditanya oleh siapa? Penjaga surga itu jawabannya man ana Muhammad. Saya Muhammad. Faqal, lalu penjaga ini mengatakan, bika umirtu alla aftahu li ahadin ghairaka. Untuk anda saya diperintah oleh Allah untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun selain anda. Hadis riwayat Muslim. Jadi keyakinan kita kalau kita bicara surga itu adalah balasan, tempat untuk orang-orang yang beriman, maka kita harus ingat. Karena orang yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna ubudiyahnya, yang paling sempurna ketakwaannya, yang paling bagus akhlaknya, Rasulullah. Ya, maka beliau mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga pertama kali. Antum kalau rindu surga ya, jangan hanya takwa, tapi juga harus akhlak yang bagus. Kenapa? Karena Rasulullah mengajar itu, menjelaskan itu. Ya, begini kita beragama itu, urusan iman. Oh, kembali lagi ini perkara gaib ya. Jangan pernah meyakini tanpa ada
sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Apa jawab Rasulullah? Cuman dua hal. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu apa gambarannya? Konkretnya apa? Akhlak yang bagus. Ini kan masih global. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, husnul khuluq itu dikonsentrasikan pada tiga hal. Basyasyatul wajah, muka yang cerah ceria. Cerah ceria itu ya murah senyum, gampang ya, kemudian senang kalau ketemu sama muslim, berbinar-binar, senang ya. Kemudian juga setelah itu mudah untuk menebar salam, bahkan kadang-kadang kalau momennya itu memungkinkan bukan hanya assalamualaikum tapi apa, jabat tangan, hangat ya, akrab. Basyasyatul wajah, keceriaan muka. Kapan orang muslim itu ceria mukanya? Salah satunya ketika ketemu dengan sesama muslim. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu yang kamu persembahkan kepada saudaramu ketika kamu ketemu dengannya itu sedekah. Badlun nada, banyak berbuat baik, gemar melakukan kebaikan, bermitra dengan orang-orang, dengan ibu bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan semua orang, bahkan dengan orang kafir sekalipun. Kadang-kadang dia berbuat baik, ya kan? Antum kalau nolong orang lapar itu kira-kira antum seleksi apa ya? Kamu mukmin nggak? Oh, ini saya kasih dua bungkus. Kamu kafir ya? Oh, biarin kamu mati lapar. Nggak mungkin kan? Ini Islam. Kalau bicara ngasih makan atau bicara berbuat baik itu bukan hanya terhadap orang muslim. Kemarin saya lihat ada penggiat sosial, media sosial, medsos, nggak usah saya sebut namanya karena ini masjid, menurut saya terlalu sayang dengan masjid kalau saya sebutkan nama orang ini. Pakai jaket loreng-loreng gitu, kemudian dia pakai kaos, ada tulisannya begini: saudaramu yang tidak beriman itu juga saudaramu dalam kemanusiaan. Antum kalau tahu nggak usah tertawa ya, orangnya tahu saya sebut. Saya, wah ini orang batin saya. Dia cuma nulis, cuma mampang tulisan ya. Kalau saya dan saudara-saudara saya yang saya ketahui itu sudah beramal ya. Buktinya Yayasan Mumtaz yang di Narogong itu kemarin ke Semeru setelah pasca erupsi itu ya, beliau ini Masya Allah bikin dapur umum, bantu orang ya. Tidak diseleksi kamu ini, semua yang kena terdampak dibantu, bahkan kalau seandainya ada orang kafir juga tidak dilewati. Nah, ini kadang-kadang orang itu hanya slogan-slogan, stiker-stiker gitu ya. Kalau kita benar-benar orang Islam itu sudah kita praktekkan. Kita kalau punya tetangga yang non muslim, kalau kita mengamalkan sunnah itu sudah kenyang dengan pemberian kita. Abdullah bin siapa itulah, saya lupa namanya, di Adabul Mufrad itu ada ya. Nih, dia disembelihin kambing oleh gulamnya, oleh pembantunya. Beliau tidak nyembelih sendiri, ini seorang sahabat ya, disembelihin kambing oleh gulamnya. Setelah kambing ini dipotong kemudian dibersihkan, pertanyaannya, tetangga kita yang Yahudi itu sudah kamu beri belum? Sampai 2 kali. Tetangga kita yang Yahudi itu sudah kamu beli atau belum? Antum bertetangga dengan non muslim nggak pernah berbagi, nanti kalau pulang bertekad untuk berbagi. Kalau antum beli ayam bakar misalnya, lo bagi tetangganya biar kaget, loh orang Islam kok baik banget. Itu sunnah. Ini kadang-kadang kita itu nggak peduli, padahal dengan status tetangga siapapun orangnya, mau mukmin mau kafir ya,
mau soleh mau fasik istilahnya, punya hak untuk kita baiki. Ya. Ini kadang-kadang orang itu Masya Allah cuman, ya itu agama itu cuman stiker-stiker ditulis ini. Kalau kita benar-benar beragama itu, tulisan yang ada di kaos orang tersebut itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, antum pernah lihat nggak ada travel dari Bandung, apa itu mereknya apa ya, ada tulisan jujur itu hebat, ada tulisannya di ini ya, ada tulisan itu ya, jujur itu hebat, itu ditempel di situ. Kalau kita sebagai orang Islam itu sudah belajar jujur sejak kita ngerti ajaran Rasulullah bahwa jujur itu endingnya, finalnya, terminal terakhirnya adalah surga. Sementara bohong itu endingnya adalah neraka. Semenjak kita tahu ajaran itu, kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Ya. Apalagi yang biasa di nilai-nilai Islam yang biasa ditempel-tempel itu, an-nadhafatu minal iman. Itu tanpa ada itu orang Islam itu sudah mestinya sudah belajar untuk bersih. Meskipun itu bukan hadis tapi maknanya benar ya. Yang ada itu at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian itu separuh iman. Atau apalagi yang biasa ditempel-tempel itu, buang sampah pada tempatnya. Sebelum ada peringatan itu kita juga ini, jangan kencing sembarangan, jangan kencing di sini. Kadang-kadang ada orang tuh saking mangkelnya tempat itu dikencingin, dilarang kencing di sini kecuali udah tahu. Sebelum ada itu orang Islam sudah tahu kencing itu tidak boleh sembarangan, apalagi di tempat terbuka, apalagi itu nanti akan ganggu orang. Apalagi habis makan apa yang biasanya bau peting apa, bau kencing itu. Masya Allah, ini Islam ya, Islam. Harap antri, orang Islam itu tahu diri, nyerobot antrian itu nyakitin orang. Dia bukan takut diomelin orang, tapi dia takut kepada Allah, takut berbuat dolim ya. Tapi yang hidupnya awut-awutan itu memang kadang-kadang kita ya. Kita punya kitabullah, kita punya sunnah, kadang-kadang kita tidak tahu, atau sekalinya kita tahu kadang-kadang tidak naik ke permukaan menjadi amal yang konkret, amal yang nyata. Baik, itu tadi orang yang pertama masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ini menyangkut umatnya, nahnul, dari Abu Hurairah, nahnul al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini orang yang terakhir. Bahkan keberadaan Rasulullah itu diumpamakan antara asar sampai maghrib. Kalau umur dunia ini ibaratnya 1 hari, maka Rasulullah dan umatnya sampai yang ketemu kiamat itu mengisi antara asar sampai maghrib. Terakhir, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kami ini orang-orang yang terakhir, tapi yang pertama-tama pada hari kiamat. Nahnu awwalu man kana yadkhulul jannah. Kami ini atau kita ini adalah orang yang pertama kali masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk surga dari golongan umat Rasulullah ini nanti bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surganya itu awal-awal, paling dulu ya. Kemudian tentang neraka ya, cukup sebagai penutup saya sampaikan hadis Nabi SAW. Inna ahwana ahlin nari yaumal qiyamati adaban rajulun tahta ahmasi qadamaihi jamratan yaghli bihi matimahu. Seringan-ringannya adab penghuni neraka pada hari kiamat adalah seseorang di bawah lekukan telapak kakinya diletakkan bara jahanam, otaknya mendidih. Maka kalau surga ini dan neraka ini kita masuki dengan iman, kita menjelajah ayat satu-satu, hadis tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, itu ujung-ujungnya kita akan hanya bisa mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tidak bisa kita cover dengan akal kita yang terbatas hakikat nikmatnya surga. Juga tidak bisa di cover akal yang terbatas ini sengsaranya adab neraka. Akhirnya keluar dari lisan kita, dari lubuk hati yang sangat dalam, mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kata Rasulullah, kalau kita berdoa ini 3 kali, surga akan minta kepada Allah, masukkan orang itu ke dalamku, dan neraka akan minta jauhkan orang itu dariku. Ya, nih, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.